Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Akbar. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bisnis B tahun 2018, dan pada kesempatan saat ini saya ingin menjelaskan materi pada mata kuliah Statistika Ekonomi 1 yang saya sajikan dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Dan pada saat ini, kesempatan ini saya ingin memberikan 3 materi, yaitu pertama adalah materi distribusi frekuensi, yang kita tahu di dalamnya ada distribusi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan kurva. Yang kedua yaitu adalah materi ukuran pemusatan, yang kita tahu di dalamnya ada materi rata-rata hitung, median, dan modus. Dan yang terakhir yaitu adalah materi ukuran penyebaran, yang di dalamnya terdapat rumus-rumus deviasi rata-rata, standar deviasi, dan koefisien relatif. Kita lanjut, yang pertama yaitu materi 1, yaitu distribusi frekuensi. Nah, untuk pada kesempatan saat ini saya menyajikan data toko cuci sepatu Curiursus di 30 cabang kota-kota besar di Indonesia. Dan pada data yang berikut ini adalah data pendapatan bersih Curiursus di bulan ini yang dipresentasikan dalam jumlah juta. Di sini kita tahu ada dari cabang Jogja, Bandung, Bekasi, Banten hingga ke Manado, dan di sini pendapatannya dari 60 juta, 67 juta, 70 juta. Yang terbesar kita tahu nanti akan menjadi bahan dari panjang kelas, itu 100 dan 58. Yang terendahnya. Lanjut. Nah, yang pertama kita mencari bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memperlancar kita dalam mengerjakan distribusi frekuensi. Yang pertama kita mencari jumlah kelas. Jumlah kelas di sini rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Dan pada yang data saya sajikan, log N itu merupakan log 30 dikarenakan data yang saya sajikan adalah 30 data. Maka turunannya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 dalam kurung 1,477. 1,477 merupakan turunan dari log 30 yang hasilnya merupakan 5,9 sekian yang dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita ke interval. Untuk interval di sini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, data tertinggi dari cabang di Jakarta. Cabang Jakarta mendapatkan laba bersih yaitu 100 juta, dan dikurangi itu data terendah kita tahu dari Madiun yang mendapatkan 58 juta. Dan maka dari itu 100 kita kurang 58 dibagi 6 atau jumlah kelas kita dapat 42 bagi 6 yaitu adalah 7. Selanjutnya ke data interval. Data interval di sini adalah kita dapat seperti ini data intervalnya. 58 sampai 64, 65 sampai 71, dan seterusnya sehingga 93 hingga 100. Dan yang pada terakhir yaitu range. Range di sini hampir sama rumusnya dengan interval namun tidak dibagi. Jadi hanya data tertinggi, data Jakarta tadi dikurang data terendah, laba Madiun. Jadi 100 kurang 58 itu 42. Oke, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Di sini baru kita dapatkan distribusi frekuensi. Nah, tadi kita sudah dapat intervalnya seperti ini. Intervalnya seperti ini. Kalau kita lihat sebelumnya, maka dari interval 58 sampai 64 juta itu terdapat 7 cabang. Kalau di 65 sampai
71 juta itu terdapat 6 cabang dan seterusnya, sehingga yang tertinggi yang mereka mendapat 93 hingga 100 juta itu dapat di 3 cabang di Indonesia, yang kalau datanya benar maka jumlah frekuensi di sini betul, yaitu menjumlahkan 30, yakni seluruh data yang saya sajikan sebelumnya, yaitu 30 cabang. Selanjutnya itu adalah frekuensi relatif. Kita pakai lagi bahan yang tadi, yaitu dari kolom kelas, interval, dan frekuensi. Kita pakai bahan 3 kolom tadi untuk menemukan hasil dari frekuensi relatif. Nah, untuk frekuensi relatif yang pertama di frekuensi 7 kita dapat 23%. 23% itu dapatnya dari mana? Kita dapat dari 7 per 30 dikali 100. 7 per 30 jumlah frekuensi dikali 100%. Dan seterusnya. Bagaimana cara mendapat 20%? 6 dibagi 30 kali 100%, dan maksudnya 6 dibagi 30 dikali 100% dan seterusnya. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Dan yang saat ini kita lanjut ke nilai tengah dan tepi. Nah, kita masih pakai lagi tiga kolom yang menjadi bahan untuk kita mencari nilai tengah dan tepi kelas. Untuk tengah kelas, ya kita tahu dapatnya dari mana? Dapatnya dari nilai tengah antara 58 sampai 64. 58 sampai 64 itu nilai tengahnya, yaitu tengah kelasnya dapat kita simpulkan 61. 65 sampai 71 dapat kita hasilkan tengah kelasnya 68 dan seterusnya. Dan tengah kelas ini kita jumlahkan, jumlahnya yaitu 41,5. Selanjutnya di tepi kelas. Tepi kelas di sini kita dapat dari 57,5, 64,5, 71,5 dan seterusnya. Dapatnya dari mana? 57,5 kita dapat dari 58 dikurang 0,5, kita dapat 57,5. Begitu juga dengan 64,5, kita dapat dari 65 dikurang 0,5, jadinya 64,5 dan seterusnya. Dan yang terakhir yang beda yaitu 100,5, bukan dikurang tapi ditambah. Kita dapat dari 100 ditambah 0,5. Kita lanjut, yaitu selanjutnya adalah frekuensi kumulatif. Di frekuensi kumulatif kita tambahkan bahannya, yaitu kita tambahkan bahan tepi kelas untuk mencari frekuensi kumulatif. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya kita dapat 0, 7, 13, 21, 25, 27 untuk frekuensi kurang dari lebih dari ya. Nah, di kolom ini kita dapat dari 0 tambah 7 jadinya 7 dan seterusnya, sehingga 27 tambah 3 mendapatkan hasil frekuensi yang 30. Juga demikian seperti itu, hampir sama untuk yang frekuensi yang di kolom ini, bahwa 30 dikurang 7, frekuensi 7 kita dapat 23 dan seterusnya, hingga pada akhirnya 3 kita kurang 3, maka hasil dari frekuensinya terdapat nilai 0 atau kosong. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, setelah kita hitung dan mendapatkan data-data dari yang kita dapatkan, yang kita hasilkan sebelumnya, maka kita raih hasil diagram histogram dan diagram poligon. Untuk histogram di sini kita dapat dihasilkan bahwa
hasilnya ini merupakan diagram batang. Sedangkan kalau poligon kita dapatkan yaitu diagram garis. Oke, lanjut. Nah, di sini kita untuk mencari kurva ogive. Nah, untuk kurva ogive-nya kita pakai bahan interval dan kita pakai bahan tepi kelas. Nah, untuk di sini 0% kita dapat dari mana? 0% kita dapat dari 0 dibagi 100 dikali 100. Jadi 0,23 kita dapat dari mana? 23 kita dapat dari tadi 7 dibagi 30 dikali 100 dan seterusnya. Juga sama untuk yang 100 dapatnya dari mana? 100 dibagi 100 yaitu 1 dikalikan 100 menjadi 100% dan seterusnya. Sehingga ketika sudah menghitung kurva ogive, nah hasil dari kurva ogive-nya itu seperti ini. Untuk yang biru merupakan kurang dari dan merah merupakan lebih dari. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, itu materi ukuran pemusatan. Nah, di materi ukuran pemusatan kita akan cari pertama adalah rata-rata hitung. Di rata-rata hitung di sini kita pakai bahan kelas, kolom interval dan kolom frekuensi, juga tengah kelas yang kita sudah dapat di materi 1. Nah, kita cari F kali X. F kali X kita dapat dari mana? F kali X kita dapat dari frekuensi dikali tengah kelas. Tengah kelas ini bisa disimbolkan dengan X ya teman-teman. Jadi 7 dikali 61 kita dapatkan 427 dan seterusnya. 3 dikali 9,5 kita dapatkan F kali X nya itu 89,5. Nah, setelah kita dapatkan seluruh F kali X, kita jumlahkan seluruh F kali X 427 tambah 408 tambah 600 tambah 328 dan seterusnya. Kita dapat hasilnya yaitu 2230,5. Nah, 2230,5 agar kita dapatkan sigma F kali X, maka kita bagikan yaitu 2230,5 dibagi 471,5 yang merupakan jumlah tengah kelas. Hasilnya adalah 74,35. Rumusnya sigma F kali X ini dari sini ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita mencari median dan modus. Untuk median dan modus kita memakai rumus yaitu MD sama dengan L tambah dalam kurung N bagi 2 min CF dalam kurung F kali I. MD itu merupakan median, L itu merupakan batas bawah, tambah N itu merupakan jumlah data kita yaitu 30 dibagi 2, terus min CF yaitu frekuensi kumulatif atau kumulatif frekuensi, dan dalam di tutup kurung itu F kecilnya itu merupakan frekuensi dikali yang merupakan interval. Turunannya kita dapat seperti ini turunannya, 78,5 ditambah 15 hasil 30 min 30 bagi 2 min 21. Kita dapat frekuensi kumulatifnya dibagi 4 dikali 7 yang merupakan interval yang kita dapat sebelumnya.
Untuk modus hampir sama dengan median, hanya saja di dalam kurungnya kita ganti yaitu dengan rumus D1 per D1 tambah D2. D1 ini kita dapat dari mana? D1 ini kita dapat dari sini teman-teman. Kan kita sudah mendapatkan bahwa yang menjadi nilai paling tinggi adalah 8. Maka D1 nya itu 8 dikurang data sebelumnya yaitu 6. Maka 8 kurang 6 yaitu adalah 2. Nah, untuk D2 itu 8 dikurang 4 yang merupakan data selanjutnya. Jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. Jadi D1 nya merupakan 2, D2 nya merupakan 4. Jadi seperti ini turunannya. 78,5 ditambah dalam kurung 2 per 6 dalam kurung kali 7. Hasilnya median itu 68, hasilnya modus itu 80,25. Ya, sangat mudah ya berarti. Nah, di sini ada penjelasan rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik karena merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dan dari keterpusatan data. Nah, selanjutnya yaitu adalah hubungan ketiga pemusatan. Nah, tadi kita sudah cari seluruhnya. Mean sudah kita dapat, median juga sudah kita dapat, dan modus juga sudah kita dapat. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk kita kurvakan menjadi seperti ini. Kurva sedikit condong ke kanan. Selanjutnya yaitu adalah materi 3 yaitu ukuran penyebaran. Nah, untuk di materi 3 ini kita cari yaitu deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata kita pakai lagi bahan-bahan yang sebelumnya yaitu kolom kelas, kolom interval, kolom frekuensi, tengah kelas, dan F kali X ini, F titik X ini yang sudah kita dapat di materi yang kedua. Kita cari apa? Yang kita cari adalah dua kolom ini. Dua kolom ini bagaimana cara carinya? Terutama yang 16. 16 kita dapat dari X-nya kita tahu merupakan 79. 79 yang kita akan kurangi 61. 79 kurang 61 kita dapat 18. Terus 79 kita teruskan lagi dikurang 68 kita mendapat 11 dan seterusnya, sehingga seperti ini juga 96,5 dikurang 79 menjadi 18. Nah, setelah kita dapat kolom X min X bar ini, kita jumlahkan juga seperti yang lain-lainnya. 16 tambah 11 tambah 4 tambah 3 tambah 10 tambah 18, kita dapatkan jumlahnya 64. Nah, setelah kita mendapatkan kolom hasil X min X bar, kita cari kolom F X min X bar ditambah frekuensinya. Caranya bagaimana? Cara dapat 126. Cara dapat 126 kita dapat dari 7 dikali 16 jadi 126, sama seperti 6 dikali 11 hasilnya 66, dan seterusnya seperti ini. 3 dikali 18 hasilnya 54. Kita jumlahkan juga seperti yang lain-lain, 126 tambah 6 tambah 3 2 dan seterusnya, hasilnya 310. Nah, setelah kita dapat di sini, maka kita bisa langsung masuk ke sini, yaitu kita masukkan rumusnya. Kita tahu adalah mean deviation sama dengan sigma f x min x bar per n. Jadi 310
yang sudah kita dapat dibagi 30 yang merupakan jumlah seluruh data, hasilnya 310 per 30 yakni adalah 10,33. Selanjutnya di standar deviasi. Untuk di standar deviasi kita pakai semuanya bahan-bahan dari materi 1 sampai yang slide sebelumnya, sampai sini slide sebelumnya. Dari materi 1 hingga slide sebelumnya ini sampai sini, agar kita dapat menemukan hasil dari standar deviasi di dua kolom terakhir ini. Nah, kita cari. Caranya sangat mudah. Bagaimana cara mendapatkan 324? Nah, sesuai dengan apa yang menjadi keterangan di atas, yaitu X min X bar dikuadratkan, maka kita dapat dari sini. 16 kita kuadratkan menjadi 324. 11 kita kuadratkan menjadi 121. 4 kita kuadratkan, sangat mudah, hasilnya 16. 3 sangat mudah, kita kuadratkan menjadi 9, dan seterusnya. Sehingga seluruh hasil dari X min X bar kuadrat kita jumlahkan juga, hasilnya yaitu adalah seperti ini. Dan untuk F min F kali X min X bar, kita dapat hasilnya. Bagaimana cara menemukan 2268? Cara kita mendapatkan 2268 yaitu adalah dengan cara 7 dikali 324, 6 dikali 121, hasilnya 726, dan sebagainya seterusnya, sehingga akhirnya kita tahu bahwa jumlahnya adalah 4330. Nah, setelah kita dapat 4330, kita lanjutkan ke sini, kita ke variance. Nah, di variance ini adalah variance ini disimbolkan dengan S kuadrat ya teman-teman. Nah, sama dengan sigma F X min X bar kuadrat per N min 1. Nah, di sini beda nih, N-nya dikurang 1, maka tadi kita dapat 30. Nah, pada saat ini kita kurang 1, yaitu hasilnya 29 turunannya. Nah, kita turunkan menjadi 4330 maksud saya 4330 per 29. Jadi hasilnya 149,31. Nah, sudah dapat variance, kita masuk ke standard deviation. Standard deviation ini merupakan S kuadrat, jadi 149,31 kuadrat, hasilnya 12,21. Dan pada terakhir itu koefisien relatif. Nah, untuk range kita dapat dari 100 min 58 jadi 42. Ini sudah kita dapat sebelumnya. Terus koefisien range yaitu dari yang terbesar data terbesar dikurang data terendah per data terbesar ditambah data terendah dikali 100, hasilnya 27%. Terus KD rata-rata kita dapat MD per X kali 100, turunannya seperti ini, hasilnya 13. Dan yang terakhir koefisien standard deviation itu turunannya seperti ini dengan rumus seperti ini, hasilnya 15. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.